Kembali lagi bersama saya, dosen penerbangan di salah satu universitas di Serpong, Banten, pengamat penerbangan nasional, penulis buku penerbangan, dan saya sekarang mencoba sebagai motivator bagi generasi-generasi muda, ya. Jadi karena saya total 31 tahun bekerja baik di maskapai BUMN dan sekarang sebagai dosen, tentu berbagai pengalaman saya, bidang kerjaan saya, beberapa universitas di Jogja ya, seperti di Kaprodi STTK di Jogja, Sekolah Tinggi Penerbangan, juga di UGM 4 tahun 2011 sampai 2015, dan pernah menjadi Wakil Direktur Akademi Pariwisata di Jalan Magelang, Yogyakarta, dan beberapa universitas di vokasi UI Depok pernah, Universitas Muhammadiyah Tangerang pernah, dan juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Ramangun juga pernah ya. Kali ini karena profesi saya ini tidak mulus langsung dari sarjana ekonomi langsung kerja di bank misalnya ya, atau bahkan langsung kerja di Garuda, enggak. Saya mulai pekerjaan pegang ijazah pertama kali sebagai penyiar radio di Radio El Sinta ya kala itu, dan lanjut ke pemain saham ya, foreign exchange trader, dan lalu juga saya ke RCTI sebagai presenter. Waktu di radio dan di TV, guru-guru saya untuk berbicara, public speaking itu hebat-hebat ya. Baik, saya lanjutkan. Saya sebelum ke tips berikutnya tentang public speaking, saya sebetulnya awalnya dari SD sampai dengan selesai kuliah adalah orang yang sangat pendiam ya, kaku ya. Jadi karena saya masuk Jakarta, pekerjaan saya yang saya dapat adalah penyiar radio, mau tidak mau saya terima. Yang penting bisa bertahan untuk di Jakarta. Ya, kenapa bisa masuk di radio? Karena pengetahuan saya tentang musik cukup banyak ya. Cukup banyak, bahkan pernah menjadi pemain band level kampus di Jogja. Nah, itulah saya diterima singkat kata sebagai penyiar radio di radio terkenal bahkan saat itu ya, Radio El Sinta, sebagai radio hiburan ya, mirip-mirip Radio Prambos dulu terkenalnya juga. Selain Prambos, El Sinta, Mustang ya. Nah, sejak itu saya dilatih ya, pelatih saya hebat, penyiar pemilik penyiar radio terkenal ya, kakaknya Faris Rustam Munaf, omnya Sherina Munaf, yaitu Pak Andi Rustam Munaf ya. Tekniknya sangat tidak lazim ya, bagaimana saya dilatih memakai suara diafragma atau suara perut, lalu dilatih untuk berbicara ad-libs ya, artinya berbicara secara spontan tanpa skrip dan dalam berbagai topik ya, karena penyiar radio itu ya memang harus begitu, quote-unquote, dalam artian ngomongnya ngocol ya, tiba-tiba ya. Sekarang yang mempertahankan itu, saya suka masih mendengar radio itu Radio Prambos ya, itu masih konsepnya kayak era tahun 90-an ya. Lalu ada apa, e-radio ya, saya lihat mirip-mirip gitu, yang bebas lepas ya, ngocol ya. Sekarang Radio El Sinta konsepnya udah beda, dia radio berita ya. Jadi semua dipersiapkan baca skrip ya. Termasuk saya lihat Trijaya Network. Nah, habis radio saya menjadi presenter TV RCTI. Itu juga saya dilatih di depan kamera berbicara, membawakan acara. Pada waktu itu belum ada teleprom ya, belum ada teleprompter. Jadi sama aja kayak baca adlib, yang penting dalam acara seputar Jakarta ya, kala itu sebelum menjadi seputar Indonesia, kawan-kawan di lapangan akan setor liputan apa. Nah, setelah saya mendapat info dari kawan-kawan di lapangan akan menyiarkan dalam seputar Jakarta, misalnya
untuk hari Sabtu atau Minggu. Nah, saya udah tahu bayangannya saya ngomong apa ya. Semua nggak saya tulis karena sudah saya biasa tanpa skrip ya waktu di radio dulu. Jadi begitu saya di on cam ya pada waktu menjadi presenter sebuah acara, ya saya begitu aja keluar ya berdasarkan beberapa topik yang udah saya tahu sebelumnya. Dan pada waktu ada teleprompter, pertama kali saya juga nyoba di RCTI, saya diawasin langsung oleh mentor saya untuk public speaking di TV, yaitu Bapak Peter F. Gonta. Wah, ini orang terkenal, ini konglomerat Indonesia juga ya. Jadi saya nggak nyangka ini dengan Pak Peter itu ngelatih saya ya, sebuah kehormatan. Dan pada waktu itu Pak Peter ngomong ya, dengan tanpa teleprompter, begitu selesai, take cuma satu kali, beliau ngomong, wah hebat kamu Arista, nanti kamu bakalan jadi orang terkenal ya. Wah, dalam hati pada waktu itu saya lagi proses tes masuk Garuda, tes masuk Garuda lama 7 bulan ya. Jadi saya sempat kerja di RCTI dulu. Jadi waktu saya liputan pada waktu itu di acara seputar Jakarta tahun 89, lagi rame-ramenya apa ya, pembunuhan atau pengenyahan becak-becak manual di daerah mana itu ya, kalau nggak salah Cilincing apa ya, Jakarta Utara. Saya take over di tempat becak-becak itu ditumpuk ya, berserakan, ada ratusan becak, dan saya ngambil latar belakang tumpukan becak-becak itu bersama rekan kameraman saya senior Budi Esjet, dan saya take cuma sekali. Lagi teman saya Budi Esjet juga terheran-heran. Ya kira-kira ngomongnya gini, wah hebat loh haruslah cuma take sekali jadi. Ya mereka kan kawan-kawan saya, Pak Peter nggak tahu kalau latar belakang saya sebagai penyiar radio ya biasa itu ngomong sekali take itu bukan hal yang aneh ya. Apalagi kalau di TV itu udah jelas latar belakangnya, apa yang mau tayang ya, itu udah jelas. Kalau radio lebih berat karena ya banyak sekonyong-konyongnya lah ya. Itu. Jadi pada dasarnya kemampuan public speaking itu walaupun kita tidak mempunyai jiwa yang suka ngomong, itu bisa dilatih ya. Dan kemampuan public speaking ini di era sekarang ya, di era sekarang ini sangat penting ya. Kita gampang aja lihat contoh para kontestan politikus yang mau nyalek, mau nyapres, mau nyawapres. Itu semua intinya adalah mereka memakai ilmu komunikasi massa atau public speaking sehingga menarik bagi konstituennya ya, dan mau mencoblos memilih mereka duduk di Senayan ataupun wherever lah ya, itu memakai ilmu public speaking. Tapi mungkin ada yang belajar formal, ada yang natural, dia bisa ya. Kalau yang nggak belajar, nggak punya bakat ya itu terbata-bata ya, nggak enak didengarnya ya, karena tidak terstruktur. Karena berbicara public speaking itu satu harus mempunyai struktur ya, kira-kira harus runut dari awal. Jadi kemampuan public speaking itu penting bagi adik-adik yang mau lulus kuliah, mau lulus vokasi D3, mau lulus SMK, paling tidak jangka pendek untuk teknik wawancaranya. Karena wawancara itu bagaimana bisa jadi kita diminta presentasi oleh interviewer ya, oleh user. Itu yang pernah saya alami. Yang kedua, kalaupun sudah kerja, terutama di unit marketing, itu harus ketemu orang ya, harus presentasi program kita, produk kita ya, kantor kita itu apa isinya kepada klien ya, dan sebagainya. Jadi maupun kita presentasi internal ya kepada rekan kerja, untuk bos kita, jadi ada kemajuan untuk tujuan karir kita ya, menunjang kemampuan kita untuk mempunyai skill public speaking. Makanya itu saya memberikan tips ini agar jangan diremehkan ya. Sebelumnya saya juga sudah memberikan tips, kalau Anda suka, adik-adik suka ya pelajaran pengarang bahasa Indonesia itu berguna sampai sekarang ini.
sedang menyelesaikan buku ke-16 ya. Itu saya menulis sejak tahun 2003 ya, sampai sekarang 2023, hampir 20 tahun ya. Dan kan karena hobi, semua hobi. Kalau menulis agak sulit ya, karena memang itu hobi talent ya. Tapi kalau public speaking itu bisa dilatih ya. Banyak course-course pendek, dan saya juga lagi merintis kursus pendek 2 hari tentang public speaking ini, komunikasi massa, berdasarkan kemampuan saya berinteraksi ya melalui dulu penyiar radio, presenter TV, dan insya Allah kelas public speaking kami akan dibantu beberapa kawan kami dari TV-TV ya, sudah berkomitmen untuk membantu ya. Dan nanti semoga bertemu dalam kelas public speaking di Universitas IULI BSD Serpong. Amin. Demikian sedikit tips dari saya bagi adik-adik yang ingin belajar komunikasi massa atau public speaking untuk keperluan mencari pekerjaan, untuk meningkatkan kinerja pekerjaan, presentasi, dan sebagainya. Terima kasih, salam sehat. Arista Atmajati, dosen, penulis buku, pemilik majalah, dan motivator.